Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala yang masih memberikan kita kesehatan, karena kesehatan itu nikmat yang menjadikan nikmat yang lain itu terasa tambah nikmat, dan yang terbesar adalah kita masih diberikan keimanan dan peluang untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini. Bapak, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah taala, ada dua sebab yang menjadikan seseorang itu tidak percaya kepada orang lain, bahkan kadang memusuhi orang tersebut. Yang pertama itu adalah karena tidak mengenal. Annana la na'rifuhum, kita tidak kenal, maka kita tidak akan percaya. Bahkan bisa jadi karena tidak kenal kemudian memusuhi. Kata Syekh Dhunnun al-Misri, an-nasu a'da'u ma jahilu, manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu, memusuhi. Sebab kedua kita tidak percaya orang itu adalah ketika kita mengenal orang tersebut, yakni mengenal kesehariannya, mengenal sifat-sifatnya, yakni sifat yang tidak baik, maka kita jadi tidak percaya. Jadi kita tidak kenal bisa tidak percaya, mengenal dan yang dikenal itu buruk, biasa berdusta, itu juga menyebabkan kita tidak percaya. Kalau ternyata dua-duanya ini ada, kita tidak kenal atau kita kenal itu padahal buruk dan kita percaya, itu berarti yang bermasalah kitanya yang bermasalah. Tahu misalnya berdusta bolak-balik, kita masih percaya kepada orang tersebut. Nah, terkait dengan Rabiul Awal ini, ada manusia yang wajib kita imani, kita percayai, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita lihat, banyak perayaan, ya, ceramah maulid. Tetapi di sisi lain kita melihat juga bahwasanya cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semakin jauh di tengah-tengah masyarakat. Pergaulan tidak mengikuti lagi bagaimana Rasulullah mengatur pergaulan. Aturan yang diterapkan juga tidak sesuai dengan aturan-aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya bagus tapi justru nanti tambah jelek. Contoh misalnya paling sederhana tentang pernikahan saja. Beberapa waktu yang lalu saya dapat itu kiriman video seorang siswi masih SMP ternyata hamil, dan yang mengerjai ini bukan satu orang tapi 4 orang, dan itu biasa. Saat pengajian kita ada pengajian online beberapa bulan yang lalu itu dari berbagai kalangan di Indonesia, itu ada satu yang curhat, itu nanya, bagaimana Ustadz, ini ada di Jakarta, di kota-kota di Jawa Tengah ada juga orang yang mengumpulkan bayi-bayi yang dibuang, ada itu ya, dipelihara baik-baik, tapi ditanyakan ini bagaimana ininya pergaulannya, nanti ada sampai 100 ya, dikumpulin itu ya. Kita lihat bahwasanya itu hal yang amal soleh ya, daripada sampean melihara kucing menghabiskan banyak biaya ya, tidak cukup ke dokter hewan itu 100-200 ribu, ini memelihara anak orang yang dibuang ini bagus. Tetapi itu juga di satu sisi problem, yakni apa? Berarti ada masalah di masyarakat kita ini. Belum lagi perzinaan dan sebagainya. Belum lagi siswa-siswi kadang justru orang tuanya itu mengizinkan anaknya begitu. Ada di satu sekolah itu begitu. Dipanggil orang tuanya karena sampai tersebar ini ke sosial media. Akhirnya dipanggil orang tuanya, justru orang tuanya membolehkan aja coba. Ini problem ini. Padahal kita ini mengaku cinta baginda Rasul. Kenapa bisa seperti itu? Sebabnya ya bisa dua tadi. Pertama bisa jadi tidak tahu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ajaran-ajarannya dalam urusan keseharian itu tidak mengerti, atau mengerti tapi pengertiannya, pengetahuannya keliru. Karena itulah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ini sahabat yang berjuang sejak usia belasan tahun dengan Rasulullah, sekitar usia 17-an tahun itu sudah berjuang bersama Nabi. Yang dihadapi awalnya itu ibunya sendiri,
ibunya yang melarang Sa'ad ini untuk masuk Islam, untuk berjuang bersama Nabi, sampai mogok makan. Dan ini sahabat yang saat usia tua beliau itu kehilangan ini penglihatan beliau. Jadi saat tua nggak melihat beliau. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Di dalam Ihya itu diceritakan beliau ini suatu ketika pergi ke Makkah. Kemudian orang-orang pada datang meminta doa kepada beliau, karena beliau ini salah satu yang disebut Rasul orang yang mustajab doanya. Karena apa? Tidak mau makan yang haram. Kalau ingin doa mustajab, hindari sesuatu yang haram. Orang-orang minta didoakan, beliau doakan. Ada seorang pemuda yang bertanya, wahai paman, engkau doakan hajat-hajat orang supaya terkabul, kenapa engkau tidak berdoa agar Allah mengembalikan penglihatan engkau? Ini pertanyaan yang kritis, masuk akal ya. Doanya makbul, kenapa tidak berdoa supaya minta penglihatan itu dikembalikan? Jawab beliau, ya bunayya, wahai anakku, ridho dengan qadha dan ketentuan Allah Ta'ala itu lebih aku sukai daripada kembalinya penglihatanku. Nah ini makom yang susah dicontoh. Nyontoh, susah dicontoh. Kalau kita punya doa yang makbul kira-kira ya apa saja kita minta. Tapi beliau ini untuk diri sendiri beliau enggak, karena merasa sudah tua, Allah cabut penglihatan, ya sudah. Beliau ridho dengan itu, berharap dengan itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Sama seperti Ummu Zufar ya, datang kepada Rasulullah, kemudian berdoa, ya Rasulullah, aku ini punya penyakit ayan, aku sering terbuka aurat ketika kumat ayanku ini, doakanlah aku supaya Allah menyembuhkan. Apa kata Rasulullah? Ya, in sobarti walakil jannah. Kalau engkau sobar, bagi engkau surga dari Allah Ta'ala. Tetapi ketika engkau minta doakan, akan kudoakan. Maka Ummu Zufar ini kemudian katakan, aku bersabar saja ya Rasulullah. Setelah itu mikir, tapi ya Rasulullah, doakan ketika kumat ayanku itu, semoga Allah menjaga auratku supaya tidak tersingkap. Ini pelajaran luar biasa ini. Sakit ayan, makanya para ulama itu beda pendapat nanti berobat ini hukumnya gimana. Bagi orang yang levelnya sudah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti Ummu Zufar yang memang sanggup dia menahan sakit, bisa melaksanakan kewajiban, dan hati lebih condong mendapatkan keridhaan Allah, maka tidak berobat, bagus. Tapi ketika sakit itu menghalangi untuk melakukan ketaatan, sunnahnya berobat. Nah, kembali ke cerita Sa'ad bin Abi Waqqas itu, beliau berkata di dalam kitab Nurul Yaqin, ini kitab sejarah ya, yang ada khulasohnya, khulasoh Nurul Yaqin. Beliau katakan, kunna nu'allimu auladana siratar rasul wa maghazih. Adalah kami itu mengajari anak-anak kami sirah, yakni jalan kehidupan, sejarahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maghazih, dan peperangan-peperangan yang ada pada masa Rasulullah. Di dalam kitab tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah, beliau 27 kali ikut terjun dalam pasukan perang. 35 kali beliau mengirim pasukan tanpa ikut. Jadi sekitar 35 tambah 27 62 kali perang. Walaupun tidak selalu terjadi peperangan, tidak selalu. Tetapi dengan pasukan itu ketika dakwah ada yang mengganggu, bisa langsung diselesaikan. Kayak peristiwa Bir Ali, Bir Ma'unah, yang utusan kaum muslimin untuk mendakwahi mereka justru dibantai. Urusan begini tidak bisa dengan sekedar diplomasi, pasukan yang datang, pasukan. Utusan baginda Rasulullah menyampaikan dakwah dibunuh di dekat daerah Syam itu. Rasulullah kirim pasukan, dipimpin orang-orang terbaik, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawahah. Untuk apa? Memberi pelajaran orang-orang yang mengganggu kaum muslimin. Utusan dibunuh, sehingga terjadi perang Mu'tah itu. Perang Mu'tah, 3.000 pasukan kaum muslimin yang dihadapi 200.000 pasukan Romawi. 3 panglima kaum muslimin syahid. Tahun berikutnya Rasulullah sendiri yang memimpin pasukan ya. Beberapa tahun berikutnya pada perang Tabuk itu, beliau bawa 30.000 pasukan ya, Jaisul Usrah, pasukan sengsara sebutannya itu. Karena apa? Pada musim panas Rasul keluar bersama 30.000 kaum muslimin. Hal-hal seperti ini diceritakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Untuk apa? Supaya punya fahaman yang benar tentang Rasul yang dicintai itu. Jadi sirah Rasul dan maghazih, kama nu'allimuhumul Qur'an, sebagaimana kami mengajari mereka Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an ini sudah settingan defaultnya begitu. Punya anak, ajari Al-Qur'an. Tanggung jawab orang tua.
Ya, kata Rasulullah, "Adzibu auladakum salasa khiswalin." Ajari anak kalian 3 perkara. Pertama, hubbi nabikum wa hubbi ahli baitih. Ya. Cinta kepada nabi kalian, mengajari cinta karena apa? Kata Rasulullah, "Almar'u ma'a man ahabba." Seseorang nanti di akhirat akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Sehingga ajari itu. Bagaimana cinta kalau tidak dikenalkan? Yang kedua, hubbi ahli baitih, mencintai kaum kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait Nabi. Kalaupun ada perilaku kurang bagus dari mungkin kerabat zuriat Rasulullah, jangan kemudian terlalu berlebihan. Yang kurang bagusnya ya enggak senang kita, tetapi sebagai keturunan baginda Rasul mestinya kita hormat. Anaknya bos kita saja kita bisa memaklumi kok. Yang ketiga, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Quran, menghafalkan, menjaganya. Menjaganya itu bukan sekedar hafal, tapi berupaya menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu para sahabat begitu. Jadi belajar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang penting bagi kita semua. Mestinya bukan hanya di bulan Rabiul Awal, tapi kajian tentang sirah nabawiyah ini harus sering-sering ya kita kaji, kita ulang kalau perlu. Kita ulang karena kadang kita lupa. Apa yang perlu kita kaji dari sirah Rasul? Ya, kadang kita melihat ya banyak ceramah itu mengkaji sejarah Rasul itu sekedar sifat-sifat kelembutan beliau, satu sisi dari pribadi beliau. Sisi yang lain tidak terkaji. Padahal semua sisi kehidupan Rasulullah itu mestinya kita senangi, kita pelajari, kita upayakan untuk kita contoh. Karena hanya satu sisi, maka kemudian kita bisa membenci sisi yang lain yang itu padahal Rasulullah ajarkan. Bicara kelembutan aja misalnya, maka ketika ada orang tegas akan dianggap ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Bicara pemaaf, ketika ada orang marah dikatakan marah itu tidak baik. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada satu sisi beliau itu memaafkan, ada satu sisi beliau itu membalas, ada satu sisi beliau itu lembut, ada satu sisi beliau itu tegas. Ada kitab bahkan yang menulis kumpulan 40 hadis, Arba'in. Dari Al-Arba'in Nawawiyah itu mencakup banyak hal. Kalau ini Arba'ina hadisan, Arba'ina mauqifan, ghadaba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghadaba fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 keadaan di mana Rasulullah itu marah. Nah, ini mesti dikaji juga sehingga kita ini bisa mempraktekkan juga hadis Rasulullah. Yang man ahabba lillah wa abghadha lillah wa mana'a lillah wa a'ta lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, marah karena Allah, ya. Kemudian memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka dia sempurna imannya. Semua itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita kaji itu kapan Rasulullah itu marah. Yang pada intinya Rasulullah itu marah ketika hukum-hukum syariat itu dilanggar, beliau marah. Tapi beliau tidak marah kepada orang-orang yang memang jahil. Bahkan orang sedang sholat, ya, ada namanya Muawiyah baru masuk Islam. Orang sedang sholat bersin membaca alhamdulillah. Sahabat ini membaca yarhamukallah. Batal itu, batal. Sahabat yang lain pada marah itu. Ada yang nepuk ini paha. Tapi karena tidak paham itu justru berbicara si sahabat yang baru masuk Islam ini. Kemudian setelah selesai salam, Rasulullah SAW bertanya siapa tadi yang berbicara. Kemudian diberitahu bahwasanya sholat itu tidak boleh ngomong, tidak boleh ngomong. Tetapi tidak disuruh mengulang tadi, karena pembicaraannya tidak banyak, sehingga di dalam fikih berbicara sedikit. Kalau itu orang baru masuk Islam, dia tidak tahu, maka tidak batal sholatnya. Kemudian Muawiyah ini katakan bahwasanya aku tidak pernah melihat orang, ya, demi Allah Rasul itu tidak marah, tidak pernah melihat ada pendidik begitu. Itu satu kejadian, ya, tidak marah beliau. Ada badui kencing di masjid, beliau tidak marah. Sahabat itu sudah ngepung orang ini. Kepada Muawiyah ketika ini, Muawiyah bukan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya. Ketika kasus berikutnya itu beliau memukul budak, punya budak perempuan dipukul, diadukan kepada Rasulullah. Jadi dia ini ya karena kekeliruan, kesalahan dalam menggembalakan kambing dipukuli oleh Muawiyah. Melihat begitu, Rasulullah mendengar cerita dari Muawiyah itu, beliau mukanya merah,
marah beliau. Jadi kasus pertama ini beliau tidak marah, kasus kedua beliau marah sekali. Hingga kemudian Muawiyah membebaskan budak yang dia pukul itu. Jadi hal-hal begini mestinya dilihat dua sisi. Kapan marah, kapan tidak. Siti Aisyah istri beliau, ya, suatu ketika Rasulullah membawa dengan sahabat dikirimi kue dari Zainab binti Jahsy, istri muda beliau, istri muda di tempat Aisyah radhiyallahu anha. Karena cemburu akhirnya dipukul itu tempat kue itu hingga jatuh dan pecah. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tidak marah walaupun di depan sahabat. Rasulullah satukan piring itu, ya, kemudian makanan yang jatuh diambil, diletakkan, dimakan bersama. Itu pelajaran juga bahwasanya makanan ini mesti kita muliakan, jangan dibuang-buang. Kalau masih bisa dimakan jangan dibuang. Kecuali kita punya ayam atau apa untuk kita jadikan umpan. Setelah itu apa? Beliau ambil piringnya Aisyah untuk dikembalikan kepada Zainab, ya, sehingga kata beliau kepada sahabatnya, ibumu sedang cemburu, sederhana gitu. Tidak marah beliau. Tetapi ketika Aisyah, ya, kecemburuan Aisyah itu sampai kemudian menjadikan beliau itu melakukan ghibah ketika nyambati Sofiyah binti Huyai, istri Rasulullah juga pasca perang Khaybar. Ini Nabi, ya, punya istri banyak tapi bisa mengatur. Kita istri satu aja kadang nggak bisa ngatur, sulit. Mungkin supaya bisa ngatur tambahin. Katanya kalau punya anak dua lebih lebih mudah diatur daripada punya anak satu. Enggak tahu kalau istri, ya. Tapi jangan dicoba lah, jangan dicoba. Istri kok jadi percobaan. Ketika nyambati Sofiyah, padahal nyambatnya itu tidak pakai kalimat, cuma isyarat yang menunjukkan Sofiyah itu pendek. Maka Rasulullah SAW melihat itu, beliau marah kepada istri beliau ini. Karena apa? Ini masalah hukum syariat, ghibah. Sungguh engkau telah menghibah dia, yang andai dosanya itu dicampur dengan air laut, niscaya akan merubah air laut itu. Jadi besarnya dosa ghibah, nyambati orang. Walaupun nanti di bagian fikihnya ada 6 kondisi yang boleh ghibah. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lihati sikap kita ini benar enggak meniru Rasulullah. Dr. Imaduddin Khalil di dalam kitab beliau itu menjelaskan ada 3 dimensi kehidupan Rasul. Pertama itu dimensi pribadi beliau. Islam secara individual itu sebetulnya sudah di Mekah itu bisa tegak, ya, di Mekah. Dan Rasul itu bahkan sebelum menjadi Nabi itu dikenal orang yang paling bagus, digelari Al-Amin. Selain Rasul ada juga yang gelarnya Al-Amin ada. Jadi Rasul ini orang amanah. Padahal beliau itu tidak berlaku, bagi beliau itu tradisi orang-orang Arab jahiliyah. Beliau tidak pernah ikut minum khamr saat orang biasa minum khamr, tidak pernah ikut menyembah berhala saat masyarakat itu menyembah berhala. Orang-orang Quraisy tetap percaya, menitipkan barang kepada beliau. Ini kan artinya apa? Kalau bicara sekarang, orang kafir Quraisy itu toleran kepada Rasulullah. Tidak ikut keyakinannya, tapi tetap dihormati, bahkan dikasih posisi yang tinggi di depan orang-orang kafir Quraisy. Karena apa? Masih dimensi pertama tadi, yakni sekedar i'tiqad secara pribadi. Kalau nggak menyinggung urusan lain tidak apa-apa. Terus yang kedua, ini ada dimensi ajaran Rasul yang itu tidak bisa tegak kecuali dengan adanya kekuasaan. Karena itulah kemudian, ya, dakwah itu pada periode berikutnya, ya, terutama setelah Isra Mi'raj, setelah wafatnya istri dan paman beliau yang melindungi dan menyokong dakwah itu, ya, Rasulullah melakukan aktivitas untuk melobi-lobi kekuasaan. Di dalam kitab tarikh disebutkan ada sekitar 15 kabilah didatangi Rasulullah. Tidak hanya mengajak masuk Islam, tapi mengajak mereka untuk menjadikan kekuasaan mereka itu demi dakwah Islam. Taif, ada Bani Kindah, Bani Hanifah, Bani Amir didatangi oleh Rasulullah SAW, dan beliau ditolak, tapi tetap melakukan itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu tahu bahwasanya Islam ini nggak bisa diterapkan kecuali ada kekuasaan. Sehingga singkat cerita Allah pertemukan, ya, pada musim haji itu dengan orang-orang dari suku Khazraj, ya, orang di Madinah. Disampaikan biasa, bacakan Al-Quran. Mau sekalinya. Musim haji berikutnya bawa 12
12 orang terjadi ikrar baiat Aqabah pertama. Kemudian ngirim Mus'ab bin Umair ke Madinah, ngajari penduduk sana, menyebarkan dakwah. Tahun berikutnya ada 73 orang yang kemudian melakukan ikrar baiat Aqabah kedua. Setelah itu turun itu perintah hijrah. Rasulullah SAW diajari oleh Allah Ta'ala doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni, ya Allah masukkan aku mudkhala sidqin, pada tempat masuk yang benar, wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dengan tempat keluar yang benar, waj'al li min ladunka sultanan nasira, jadikan untukku sultanan nasira, kekuasaan yang menolong. Ahli tafsir mengatakan maksud menolong di situ adalah menolong untuk menegakkan kitabullah, menegakkan hukum-hukum fardu dari Allah Ta'ala. Kekuasaan yang begitu yang diminta. Sehingga ada ungkapan di Bidayah wan Nihayah, innallaha la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Qur'an. Allah itu sesungguhnya bisa mencegah sesuatu dengan as-sultan, dengan kekuasaan. Apa-apa yang tidak bisa dicegah dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa menghilangkan itu, tapi kekuasaan bisa. Ini dimensi kedua yang mestinya bisa sisi kedua ini kalau kita bicarakan ya agak serem-serem di zaman sekarang. Bisa dituduh macam-macam, radikal kah apa. Karena bicara sisi Rasulullah di dalam urusan negara. Padahal sisi rahmatnya Rasul itu yang bisa dirasakan secara masyarakat ya kalau dimensi ini kita pakai secara real di dunia ini, yang Rasulullah dikatakan atau difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Sisi rahmatnya kalau secara individual itu ya hukum-hukum individual itu bawa rahmat, insya Allah ya urusan-urusan kayak tadi kesabaran, ikhlas, kita ketimpa musibah kita masih tetap bisa hidup dengan nyaman walaupun kita kesulitan. Itu sisi individualnya bisa kita terima, bisa kita raih, bisa kita rasakan sekarang insya Allah. Yang sekarang sisi itu juga hilang di negeri-negeri apalagi di barat ya. Di Indonesia juga banyak gitu. Buktinya apa? Banyak kasus bunuh diri, banyak kasus obat-obatan. Itu kan menunjukkan tidak bahagia orang itu. Kalau bahagia tidak akan bunuh diri. Kalau sudah hidup bahagia tidak akan dia perlu obat-obat sampai overdosis, banyak yang mati itu. Kalau bahagia tidak akan dia itu ya cari selingkuhan ke sana kemari. Kenapa tidak bahagia? Karena dia ya tadi sisi pertama secara individual Islam itu tidak dipakai. Terus secara masyarakat kita dapati sekarang baik di Indonesia maupun di mana yang namanya pertumpahan darah itu terjadi luar biasa. Kita kadang sering sejarah Islam itu berdarah-darah, Rasul ngirim pasukan perang ya. Itu diajarkan di dalam Islam. Tetapi coba lihat bandingkan tanpa perang sekalipun ya, yang katanya bukan tanpa perang, tanpa Islam sekarang itu pertumpahan darah lebih banyak terjadi. Lihat itu berita pembunuhan ya. Suaminya selingkuh, istrinya bisa meracuni suaminya, istrinya dimadu, suaminya diracun oleh istrinya. Banyak begitu. Senggolan di sini ya, sekedar bertatapan mata bisa senjata masuk. Kenapa cangang-cangang jar? Gara-gara itu bisa pembunuhan. Ini di Banjar nih. Yang kemarin bahkan ayah dibunuh, anaknya ya disekap masuk di hotel ya, di Queen ya kemarin itu. Bapaknya mencoba menyelamatkan, justru bapaknya yang dibunuhnya, dicucuknya. Residivis awalnya. Dan itu kasusnya banyak. Belum lagi peperangan ya. Agustus 2003 kemarin ada berita di CNN. Perang Rusia dengan Ukraina itu menelan korban hampir 500.000 tentara. Rusia Ukraina ini 500.000. Ini banyak orang di sini berapa kira-kira? 500 orang adalah kira-kira. Ada enggak, Pak? Ada. 500 orang. Kalikan 1.000 masjid ini baru 500.000. Terjadi perang dunia pertama, kedua. Yang banyak itu kedua itu 50 sampai 70 juta orang korbannya itu. Bukan karena Islam. Di mana rahmatnya itu? Perang Vietnam ya, perang banyak itu. Bahkan yang agak terakhir 29 September kemarin itu meletus pertempuran antara Armenia dengan Azerbaijan. Korbannya berapa? 400 orang. 400 orang. Jadi kita melihat itu jangan sekedar wah ini Islam itu
dilihat sisi kok ada peperangannya. Tanpa Islam itu lebih parah, lebih parah. Dan kenapa ada peperangan? Kadang memang untuk damai itu perlu perang. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi mereka musuh-musuh kalian itu dengan segenap kekuatan. Kalau kuat, pertumpahan darah bisa dihindari. Tapi kalau lemah, ya yang jadi korban banyak. Yang kedua, hukum syariat itu justru mengatur supaya pertempuran itu tidak banyak terjadi. Makanya dalam dakwah itu kan juga ada tahapannya. Tidak langsung serang-serang, enggak. Ya, peperangan itu terjadi banyak karena apa? Menghilangkan kezaliman. Baik kezaliman itu secara real atau potensi kezalimannya. Jadi letak rahmatnya kalau secara real di tengah masyarakat itu ya kalau dipakai ajaran Rasul. Karena itulah Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Fathul Qadir, kitab tafsir beliau katakan, "Wa ma arsalnaka ya Muhammad." Ketika menjelaskan ayat rahmatan lil alamin tadi, beliau katakan maknanya itu adalah tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad bisyara'i wal ahkam, dengan syariat dan hukum-hukum, illa rahmatan li jami'in nas, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Rahmat bagi seluruh manusia, termasuk yang non muslim. Mereka akan merasa hidup tentram, nyaman, sebagaimana ada sejarawan itu Will Durant, suami istri nulis sejarah cukup panjang itu. Dia katakan bahwasanya masa Islam itu memberikan ketentraman pada batas-batas tertinggi yang tidak ada pada masa lain, termasuk kepada non muslim. Dan ini bisa terjadi kalau apa? Kalau memang dipakai. Coba kita itu mau pakai apa lagi coba? Ngatasi kayak narkoba aja sulit, tidak bisa. Perjudian sekarang, judi slot, korupsi lagi maginya. Yang kemarin ada, nggak tahu itu politik atau pidana itu ya. Tapi ya jelas ada politiknya. Yang siapa? Menteri Pertanian sampai di gelidahnya bawa mesin penghitung uang. Seberapa banyak uangnya itu? Yang kasus Sambo aja dulu berapa uang satu itu? Nggak bawa mesin penghitung kok. Ini bawa mesin penghitung. Tapi ya mungkin ya ada memang. Karena mulai bawah atas ini kadang korupsi itu sudah melembaga, belum mafia-mafianya itu. Kata Mahfud MD di video itu apa? Ya temukan mafia itu. Hukum itu sudah seperti industri. Siapa yang mau bisa pesan, dibikinkan. Ada cerita siapa teman dia itu ditawari tanah. Dia katakan, "Ini kan tanah orang. Gampang aja nanti." Kalau mau ya, ini harganya 50 miliar, bayar 5 miliar saja, bisa jadi itu. Ya, dibikinkan kasus, nanti bertentangan apa-apa, bikinkan hukumnya, rusak. Dan agama itu kadang juga ada yang begitu, yang lebih bahaya itu. Kalau tadi itu hukum bikinan manusia, ada industrinya, fikih kadang bisa jadi industri juga. Mau hukum apa? Carikan ayatnya, carikan hadisnya, carikan kaidahnya. Sehingga kalau seperti ini rusak ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terus bagaimana supaya rahmat itu betul-betul bisa dilaksanakan, diraih ya. Tadi aspek pertama itu individu, yang kedua negara, yang ketiga kata Dr. Imaduddin Khalil itu adalah aspek peradaban yang itu merupakan hasil kalau ya yang pertama dan kedua ini dilaksanakan, peradaban itu muncul. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Paling tidak 3 unsur ini harus terpenuhi, dan dakwah itu mestinya diarahkan ke situ. Pertama itu adalah sistem ini harus dilandasi oleh orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan individual ini penting. Sebagus apapun hukum, sistem, kalau ditopang oleh orang yang nggak karu-karuan itu juga tidak akan bagus. Ya, seperti mobil ya, atau sepeda motor, canggih betul, yang mengoperasikan tidak bisa, justru tambah masalah. Kita dulu punya kepala sekolah ya, mau suruh mendata ini nilai, kita pakai Excel, kata dia sulit. Coba ranking manual aja, suruh ngurutkan nilai itu. Kalau ndak bisa pakai Excel itu, sehari 2 hari ndak bisa mengurutkan ini mana ranking pertama sampai terakhir. Utak ndak bisa. Tapi kalau ngerti orangnya, ya mudah. Jadi ini ketakwaan individu. Orang kalau ndak bertakwa semakin pinter ngakali hukum, makin rusak. Tapi ketika bertakwa, ya kita dapati ya kayak pada masa Rasulullah, orang berzina aja ngaku sendiri, minta dibersihkan. Ya Rasulullah, ini qad zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, aku sungguh telah berzina, maka sucikan aku ya Rasul. Ada orang mencium istri orang,
ya, sahabat ini. Namanya manusia itu kadang tidak sahabat, tidak yang lain kalau lihat sesuatu yang menceronong, ya, glowing, ya, kadang kepengin juga. Ini sahabat gitu, jualan kurma dia. Kemudian ada binian, ya, menawar, tanya adakah yang bagus kurmanya. Kata dia ada di dalam. Masuk ke dalam diciumnya, tapi sadar dia, segera menyesal. Orang bertakwa begitu, bisa khilaf, tidak dilanjutkan. Setelah itu dia merasa berdosa, nangis dia, nyium padahal nyium tidak lebih. Ini bukan untuk dipraktekkan ya, wah sahabat dia nyium saya enggak. Ya, kalau kita mencoba-coba belum tentu bisa ngerem ya. Akhirnya apa? Datang ke Abu Bakar nangis nyeritakan ini. Kata Abu Bakar, sudahlah, engkau tutupi aib engkau, bertobat pada Allah. Merasa hati ndak ini lagi, nggak bisa tenang, lapor ke Umar, sama nasihat Umar, tutupi. Sampai akhirnya lapor kepada Rasulullah mendengar itu, ndak sikapnya nggak seperti Abu Bakar, ndak seperti Umar, marah beliau. Beginikah kelakuan engkau kepada istri saudaramu yang sedang berjihad di jalan Allah? Marah Rasulullah SAW. Sampai sahabat ini sudah ndak ada ini lagi, ini sudah aku ini masuk neraka ini sudah. Sampai akhirnya Allah turunkan ayat itu yang aqimis sholah itu ya. Kemudian innal hasana yudhibnas sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghilangkan yang buruk. Jadi selesai kasusnya. Tapi itu pelajaran yang luar biasa ya. Ketaatan orang yang khilaf itu bisa begitu. Yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah tadi itu individu ya, ketakwaan ini perlu. Yang kedua itu sistem negara itu mesti ngatur yang benar, karena bagaimanapun kalau aturannya itu sulit ya, taat itu juga sulit, terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani, dengan syariat. Kadang begitu. Korupsi itu kadang terpaksa loh ya, korupsi terpaksa. Karena apa? Undang-undangnya begitu. Karena delik korupsi itu mengeluarkan anggaran tidak sesuai posnya, tidak sesuai prosedur, itu kena kasus itu. Terlebih lagi kalau ada atasan datang, kadang harus menyangui. Biasa kan, ada amplop dan sebagainya, itu sudah ada rahasia umum. Sementara untuk dapat amplop dari mana? Uang pribadi tidak mungkin. Terpaksa anggaran-anggaran yang lain disisit-sisit, laporan dibikin-bikin. Mau nggak gitu, jabatan ya, nanti dapat teguran. Kenapa nggak disanguin? Sangu kurang aja kadang dipermasalahkan. Dan itu terjadi, masih terjadi. Tidak cukup kadang amplop. Ya, bahkan ada teman ini harus menyediakan hotel lengkap dengan selimut yang hidup. Ya Allah, sudah. Ada polisi yang harus ngawal seperti itu ya. Kadang beban pengusaha itu, kita punya teman begitu, ada cerita. Loh, kalau sampean ngawal begitu, orang mau berzina sampean kawal, mundur aja sudah, sampean cari kerjaan lain. Apalagi disuruh mencarikan ceweknya, enggak usah. Tapi kadang ini gimana ini, coba cari kerjaan lain susah. Ada teman yang itu dia jadi kerjaannya ke mafia ini pajak. Kerja di perusahaan, tugasnya apa? Melobi pajak, supaya pajak yang misalnya 3 miliar dia cukup bayar 300 juta ke pejabatnya. Hal seperti ini terjadi kenapa? Sistem, aturannya begitu. Nah yang ketiga yang bisa penting itu adalah harus ada kontrol masyarakat. Masyarakat kalau diem semua, tidak ada yang ngomong, itu kemaksiatan, kemungkaran semakin terjadi. Yang sabda Rasulullah, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Kalian betul-betul harus beramar ma'ruf nahi munkar. Sampaikan, niatkan karena Allah, niatkan ini menjaga agamanya Allah Ta'ala. Au la yusallitanna 'alaikum syirarukum. Atau kalau kalian tidak mau melakukan itu, orang-orang buruk itu akan menguasai kalian. Fayad'u khiyarukum, kemudian orang-orang baik akan berdoa kepada Allah Ta'ala. Fala yustajabu lahum, tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan. Sekedar berdoa tapi kemungkaran dibiarkan. Paling tidak disuarakan, dikritik. Supaya apa? Supaya orang itu masih sungkan untuk berbuat kemungkaran. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasul ya. Yang dilakukan Rasul yaitu, makanya dakwah beliau itu bisa dimusuhin, dilemparin, beliau bahkan diancam dibunuh karena memang beliau sampaikan ini. Kalau sekedar urusan pribadi mungkin Rasul bukan dimusuhin, tapi pulang akan disanguin oleh bubuhan Abu Jahal maupun Abu Sufyan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.